Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Juan Maulana SKM dalam video tutorial program Frambusia. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang dokumentasi persiapan eradikasi Frambusia. Beberapa saat yang lalu saya pernah membuat sebuah video yang sudah saya upload ke YouTube, yaitu tentang pentingnya kita melakukan dokumentasi eradikasi Frambusia dalam bentuk hard copy atau salinan cetak tertulis hitam di atas putih ya guys. Nah, kali ini ada beberapa poin penting yang saya ingin tambahkan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama, apa saja sih yang harus kita dokumentasikan? Yaitu yang pertama, data-data PHBS, data-data keseling, data-data tentang sarana air bersih dan sebagainya. Karena itu semuanya relate hubungannya dengan Frambusia. Karena penyakit Frambusia erat sekali hubungannya dengan personal hygiene, dengan cuci tangan pakai sabun, dengan kebiasaan mengganti baju, dengan kebiasaan tidak memakai baju yang sama dengan orang-orang yang lain dan sebagainya. Nah, data-data tersebut itu ada di petugas keseling, ada di petugas promkes. Jadi teman-teman programmer Frambusia, Anda harus koordinasi dengan orang-orang tersebut karena mereka lah yang memegang data tersebut. Oke, yang berikutnya data apa lagi? Yaitu data tentang persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Anda sudah melakukan penganggaran apa, rencana kerjanya apa, lalu Anda sudah melakukan perencanaan apa, semuanya harus ada dokumentasinya. Lalu berikutnya Anda sudah melakukan pertemuan apa saja nih? Misalkan Anda sudah melakukan konsolidasi internal tim puskesmas, tim eradikasi tingkat puskesmas. Anda sudah melakukan pertemuan lintas sektoral, lintas program, Anda sudah melakukan koordinasi pertemuan dengan guru UKS, pertemuan dengan kader, Anda sudah melakukan misalkan advokasi ke beberapa stakeholder yang ada di wilayah puskesmas atau wilayah puskesmas kecamatan Anda, lalu Anda sudah melakukan apa saja penggalangan komitmen dan sebagainya. Nah, kalau pertemuan-pertemuan seperti itu berarti dokumentasinya harus ada surat undangan, harus ada daftar hadis, harus ada fotonya, harus ada notulensinya dan sebagainya. Layaknya persis kita mau melakukan persiapan akreditasi. Lalu data apa lagi? Misalkan Anda sudah melakukan proses apa saja, kegiatan apa saja. Misalkan teman-teman promokes sudah melakukan kegiatan promosi kesehatan di mana saja. Misalkan melakukan wawancara, membuat podcast, lalu sudah mengupload beberapa flyer atau infografis terkait dengan Frambusia, lalu sudah melakukan misalkan interview di radio, Anda sudah melakukan sosialisasi di mana saja tentang CTPS dan sebagainya. Sudah memasang baliho di mana saja, banner, spanduk, lalu poster sudah dipasang di mana saja. Itu semuanya harus ada dokumentasi di foto dan sebagainya. Nah, lalu kegiatan misalkan surveillance, teman-teman sudah melakukan screening di SD, MI atau Ponpes. Itu Anda melakukan di mana saja. Nah, ini kalau kegiatan-kegiatan seperti ini laporannya harus minimal mencakup atau ada beberapa variabel yang penting yaitu 5W1H. Apa saja 5W1H? Yang pertama, what, where, when, who, why, how. Nah, buat acara apa itu? Ya, jadi jangan sampai Anda membuat sebuah laporan tapi acara apa itu nggak jelas. Jadi itu acara apa? Misalkan acara screening atau penyaringan kasus Frambusia, nah, atau acara penyuluhan dan sebagainya. Buat who itu berarti siapa saja yang terlibat dalam acara tersebut. Misalkan yang memberikan penyuluhan siapa, yang melakukan screening siapa, yang diberi penyuluhan siapa, audiensnya siapa. Misalkan ini kelas 1 SD mana, kecamatan mana, laki-laki berapa, perempuan berapa. Jadi semuanya harus disebutkan itu who. Lalu where, di mana acara tersebut diadakan, SD mana, Ponpes mana. Lalu when, kapan acara tersebut diadakan. Lalu yang terakhir adalah how. How adalah bagaimana acara tersebut berjalan. Nah, ini yang bisa teman-teman main agak banyak di sini. Anda menceritakan step by step acara tersebut berjalan. Misalkan diawali dengan pembukaan oleh kepala sekolah atau kepala desa. Lalu berikutnya dilakukan penyuluhan oleh dokter siapa. Lalu dilakukan penyuluhan oleh tenaga promosi kesehatan tentang CTPS, lalu dilakukan screening oleh siapa dan sebagainya. Step by step acara tersebut berjalan itu bagaimana Anda deskripsikan dalam laporan kegiatan tersebut. Oke, lalu berikutnya apa saja yang perlu ditambahkan lagi dalam dokumentasi, yaitu tentang kebijakan-kebijakan yang sudah Anda bikin. Misalkan puskesmas membuat SK tim eradikasi Frambusia tingkat puskesmas, lalu membuat sebuah surat-surat edaran tentang pengumuman tentang eradikasi Frambusia dan sebagainya. Itu semuanya harus ada rencana kerja, lalu misal rencana anggaran, kebijakan-kebijakan tertentu terkait dengan Frambusia, harus bagaimana, semua surat-surat tersebut, semua dokumentasi tentang kebijakan-kebijakan harus diarsipkan. Lalu berikutnya, saya mau menyampaikan prinsip dokumentasi. Prinsip-prinsip dokumentasi ini adalah yang pertama adalah rapih. Tolong tulisan yang rapih. Tulisan bisa terbaca, tulisan juga jelas, objektif dan sebagainya. Berikutnya selain prinsip rapi adalah prinsip sistematis. Jadi dikumpulkan secara sistematis. Jadi jangan sampai tim penilai itu membaca dokumentasi Anda itu banyak nanya. Ini dokumen ini di mana lah? Ini kok promosi kesehatannya kok nggak ada? Ini kok sebuah pertemuan tapi kok ada yang nggak jelas nih, ada yang missing nih dari beberapa variabel yang tadi saya katakan. Jadi sistematis itu berarti Anda menaruh atau mengarsipkan sesuatu. Kalau dalam komputer itu ada direktori dan subdirektori yang lebih unit yang lebih kecil, tetapi semuanya juga terangkum dalam sebuah tematik yang
tematik tertentu yang jelas, misalkan ini tentang promosi kesehatan sendiri, tentang screening sendiri, tentang kegiatan apa sendiri, tentang kebijakan-kebijakan sendiri. Kalau perlu Anda itu misalkan mapnya tebal, berarti bisa map binder, atau kalau misalkan map plastik yang ada snail hectornya dan sebagainya ya. Jadi seperti itu, tidak perlu Anda jilid sih. Nah, terus poin penting dari dokumentasi tersebut adalah jangan sampai tercecer. Jadi Anda bisa jadi melakukan dokumentasi sudah sangat lengkap, tapi gara-gara tercecer, nanti orang taunya, wah ini nggak komplit nih, ini pertemuan tapi kok nggak ada notulensinya. Notulensinya ternyata ada tapi terpisah dari situ. Nah ini, jadi penting sekali untuk membuat sistematis laporan tersebut. Nah gitu ya. Itu kalau dalam hard copy berarti Anda harus menyiapkannya itu pada hari pertama penilaian eradikasi frambosia. Lalu poin penting yang ingin saya sampaikan kali ini adalah ternyata tidak hanya hard copy saja yang harus dipersiapkan. Nah ini Kementerian Republik Indonesia meminta kita menyiapkan soft copy atau salinan digital alias dalam bentuk scan PDF. Nah jadi semua dokumentasi yang sudah saya ceritakan tadi termasuk laporan bulanan juga ya guys, ada online ada offline, semuanya harus di-scan. Nah, untuk scanning atau pemindaian, saya sarankan menggunakan aplikasi yang ada di Android saja. Jadi di Play Store Anda cari misalkan kayak Cam Scanner atau software-software yang lain yang mungkin Anda sudah menemukan, oh ini software ini cukup simplicity atau cukup sederhana. Ya intinya poinnya yang sederhana dan tidak begitu merepotkan. Kalau misalkan harus menggunakan mesin scanner kan itu lumayan repot. Nah, lalu kapan kita melakukan scanning? Saya sarankan persis setelah Anda melakukan kegiatan. Jadi Anda melakukan kegiatan apa, Anda bikin dokumentasi tertulisnya, ditandatangani kepala puskesmas, dicap, lalu Anda scan saat itu juga. Jadi jangan ditunda-tunda lain hari atau beberapa minggu setelah itu atau ngumpul beberapa bulan setelah itu. Nanti Anda kerepotan sendiri menjelang penilaian, Anda kedebukan sendiri, Anda jarang tidur, Anda nggak fokus nanti saat penilaian. Ya kan? Karena seringkali teman-teman itu tidak melakukan itu dengan istiqomah, dengan teratur ya. Seringkali kalau misalkan kayak akreditasi, itu di awal-awal tenang, santai lalu mendekati hari H kita baru kedebukan. Semua hari dianggapnya hari mutu. Resources waktu sudah kurang, nambah tenaga dari luar dan sebagainya, itu sangat merepotkan. Jadi jangan sampai seperti itu ya guys. Jadi kita perlu melakukannya dengan rutin. Nah itu, lalu ada informasi nih tentang soft file itu, yaitu soft file itu bisa dikirimkan jauh beberapa hari sebelum penilaian eradikasi frambosia. Nah ini ada informasinya, bisa jadi cukup dengan soft file itu, dengan file PDF yang sudah kita susun rapi dan sistematis dikirimkan ke Kemenkes, bisa jadi Kemenkes tidak perlu melakukan kunjungan ke sini, ke daerah. Gitu loh. Jadi cukup dengan penilaian file PDF saja, bisa jadi itu penilaian dianggapnya cukup. Jadi tidak perlu kita melakukan tatap muka, langsung pertemuan offline di daerah gitu. Dan itu tentunya sebuah informasi yang cukup membuat kita tenang dan tidak perlu kita melakukan beberapa pertemuan yang melibatkan fisik ya guys. Tentunya itu juga melibatkan anggaran dan sebagainya kalau kita melakukan pertemuan-pertemuan fisik seperti itu. Nah, ini ada informasi lagi nih tentang soft file yang harus Anda kirimkan. Kalau ke Dinas Kesehatan, kami kan selalu setiap bulannya melakukan absensi nih. Absensi laporan-laporan rutin yang harus Anda kirimkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan, yaitu form 6, 7, 17, dan 18. Nah ini soft filenya, PDF-nya juga Anda harus mengirimkan secara rutin bulanan ke grup Kusta ya. Jadi tidak hanya offline, online, tetapi soft filenya dari laporan bulanan form 6, 7, 17, dan 18 Anda juga harus mengirimkannya maksimal tanggal 5 pada bulan berikutnya. Gitu ya guys, semoga bisa dipersiapkan dengan baik dan kita bisa lolos eradikasi frambosia Tegal bebas frambosia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.